Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Pranunu Fadilah, mahasiswa Fakultas Teknik Kimia UMJ kelas C. Di sini saya akan memaparkan atau membahas mengenai masalah yang ada di Indonesia dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara. Dan salah satu masalah atau kasus yang akan saya bawa pada kali ini yakni tentang penerapan Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi ancaman bagi para pekerja Indonesia. Seperti yang kita tahu dan menjadi topik terhangat saat ini, yakni Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana selama proses pengesahan ini masih menjadi polemik bagi masyarakat. Dan proses pengesahan ini dilakukan lebih cepat dari yang direncanakan, yakni 8 Oktober 2020, sehingga menimbulkan pertanyaan besar dalam masyarakat bahwa seakan-akan terdapat maksud dan tujuan lain dalam pemberlakuannya undang-undang tersebut, di mana di sisi lain pengesahan tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu juga disebabkan karena pasal-pasal aturan yang terdapat dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh Indonesia. Selanjutnya, pengesahan UU Omnibus Law di tengah krisis pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi, di mana sejak pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, masyarakat yang tidak berpunya serta jauh dari lingkar kekuasaan harus bertarung mati-matian agar tetap bisa melanjutkan hidup, di mana dalam kondisi yang serba tidak menentu tanpa jaring pengaman apapun, kami dihadapkan pada pilihan entah mati karena kelaparan akibat dicabutnya sumber penghidupan atau mati karena terpapar virus sebab harus tetap bekerja tanpa adanya perlindungan dan jaminan kesehatan di tengah new normal. Di titik inilah rakyat Indonesia banyak menanyakan keberadaan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin kemakmuran dan kesejahteraan atas hidup masyarakatnya, serta pemenuhan rasa keamanan dalam menghadapi pandemi ini, yang mana kedua itu adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ditambah dengan pengesahan RUU Cipta Kerja yang hanya membawa pekerja pada kehancuran dan melegalisasi dijualnya warga negara Indonesia, baik yang sudah masuk dalam angkatan kerja maupun yang masih dalam usia muda, sebagai tenaga kerja murah bagi investor. Dengan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja, maka DPR RI dan pemerintah Indonesia telah memberikan sertifikat bagi negara Indonesia dan negara lainnya untuk kembali menjadi peserta. Berikut beberapa pasal yang menjadi penolakan dalam masyarakat dan dituding melanggar hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, ada kontrak tanpa batas yang termuat dalam pasal 59. UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan biasa disebut sebagai pekerja kontrak. Sesuai dengan pasal 59 ayat 4 UU Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah, di mana sebelumnya UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk yang pertama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Selanjutnya yang kedua, yakni pemangkasan hari libur yang termuat dalam pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Dan sesuai dengan pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur bahwa pekerja hanya wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk bekerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Dan pasal 79 ayat 3 menyatakan hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan pasal
79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dan kemudian pasal 79 ayat 5 menyebutkan bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Pasal selanjutnya yang dituai melanggar hak dan kewajiban warga negara, yakni tentang aturan soal pengupahan yang diganti yang termuat dalam pasal 88. UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja sesuai dengan pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya terdapat 11 dalam UU Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, tidak bekerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dan pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan pengaturan pemerintah. Ketiga pasal tersebut tercantum dalam UU Cipta Kerja, ternyata terdapat beberapa pasal atau pembahasan yang dihapuskan dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya, di mana salah satu pasalnya merupakan membahas tentang sanksi tidak dibayar upah dihapus yang sebelumnya termuat dalam pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja, di mana pada pasal 91 ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal dihukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum dalam pasal 91, aturan soal membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan tersebut dihapuskan seluruhnya. Selanjutnya yang dihapus mengenai hak memohon PHK yang termuat dalam pasal 169 pada UU Ketenagakerjaan. Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pada pasal 169 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapat uang pesangon 2 kali, uang penghargaan kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Tetapi pasal-pasal di atas seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Dari pasal-pasal yang meresahkan di atas dan penghapusan beberapa pasal yang merugikan pekerja, dapat diambil kesimpulan bahwa Omnibus Law juga merupakan sebuah produk perundang-undangan yang berwatak triarkis, di mana ia dirancang untuk menundukkan yang dianggap memiliki kekuasaan, sementara memberikan jaminan perlindungan bagi penguasa dan pengusaha kolega penguasa. Yang patriarkis mengisap yang tak punya kuasa, maka perempuan dan anak akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, dampak bagi pekerja perempuan antara lain
mengeksploitasi dan melemahkan pekerja atau buruh perempuan dalam perundingan kerja. Contoh paling kuat muncul dalam perhitungan upah yang diubah menjadi satuan waktu kerja dan jangka waktu kerja. Cara tersebut berpotensi mengarah pada upah per jam. Aspek-aspek reproduksi pekerja, yakni untuk beristirahat, memulihkan diri dari sakit, haid dan melahirkan, yang pada dasarnya adalah tumpuan utama dari produktivitas pekerja, justru tidak lagi ditanggung dalam upah. Dan yang kedua, yakni menyingkirkan perempuan dan meneguhkan ketidakadilan gender. Pasal-pasal yang terdapat pada Omnibus Law ini berpotensi mempekerjakan perempuan dengan waktu yang lebih panjang. Kantong masalah ini terus akan berpotensi menyebabkan perempuan buruh tidak hanya dibayar, tetapi juga bekerja dengan waktu yang ditentukan oleh kewenangan perusahaan. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan, dan sekian dari paparan ini dikaji berdasarkan data yang dihimpun oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang selama ini suaranya selalu diabaikan dalam proses pembahasan Omnibus Law. Jika dilihat dari semua yang telah dipaparkan, rupanya begitu banyak pelanggaran hak dan kewajiban warga negara atas berlakunya UU Cipta Kerja yang baru. Dan diharapkan ke depannya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia juga harus membuka mata dan telinga pada kenyataan langsung di lapangan tentang malapetaka yang akan hadir akibat adanya pengesahan Omnibus Law. Sekian, saya Diah Prandi Nurfadilah.